Halo teman-teman, perkenalkan saya Amanda Putri Kusumawardani, mahasiswa Sekolah Bisnis IPB kelas R61. Saat ini saya akan menjelaskan tentang tesis saya yang berjudul Analisis Preferensi Konsumen dalam Pemilihan Tas Bermerek. Teman-teman pasti sudah tahu kan tentang barang bermerek, salah satunya adalah tas bermerek. Dalam penelitian yang saya lakukan ini, tas bermerek yang saya teliti adalah tas bermerek dengan kategori accessible luxury, di mana range harga tas bermerek tersebut dimulai dari harga $100. Mereknya adalah Coach, Michael Kors, Tory Burch, Longchamp, dan Kate Spade. Menurut penelitian Hock et al. Pada tahun 2007, saat ini barang bermerek menjadi lebih terjangkau apalagi untuk kalangan menengah yang telah menghasilkan banyak uang. Menurut survei dari Ribbons Asia Luxury Index pada tahun 2017, ada 10 merek populer di Indonesia, di mana Ribbons sendiri merupakan e-commerce untuk produk fashion bermerek. 10 merek tersebut adalah Chanel, LV, Hermes, Balenciaga, Gucci, YSL, Prada, Fendi, dan Tory Burch. Menurut survei dari Ribbons Asia Luxury Index pada tahun 2016 tentang expenditure growth, terdapat kenaikan pengeluaran konsumen sebesar 87% untuk sepatu, 56% untuk tas, 39% untuk arloji pada tahun 2014 ke 2015. Sedangkan terdapat kenaikan transaksi konsumen sebesar 64% untuk produk sepatu, 54% untuk produk tas, dan 42% untuk produk arloji dari tahun 2014 ke 2015. Berarti kenaikan untuk produk tas itu lebih dari 50% dalam 1 tahun. Sedangkan, menurut survei dari Google Trends pada tahun 2019 tentang 5 merek tas yang populer di Indonesia, yaitu Coach, Michael Kors, Tory Burch, Kate Spade, dan Longchamp, hasilnya adalah merek Coach menempati urutan merek yang paling populer berdasarkan hasil pencarian dari Google. Sedangkan, menurut survei dari OECD pada tahun 2016, di mana OECD sendiri merupakan organisasi kerjasama ekonomi dan pembangunan, judul surveinya adalah Trends in Trade of Counterfeit and Pirated Goods. Hasilnya adalah terdapat 13% pemalsuan di produk leather goods, di mana produk leather goods sendiri merupakan komponen utama untuk membuat tas bermerek. Berarti, pemalsuan untuk produk tas bermerek merupakan hal yang sangat lumrah, bukan? Masuknya barang replika ke Indonesia tidak menghentikan masuknya brand-brand desainer internasional ke Indonesia. Contohnya, untuk tas original Tory Burch Gemini Link Small Tote dibanderol dengan harga Rp6.016.000 di www.toryburch.co.id yang merupakan website resmi Tory Burch di Indonesia. Sedangkan untuk tas versi replikanya, yaitu Tory Burch Gemini Link Small Tote yang replika, dibanderol dengan harga Rp420.000 saja di Instagram Bags Corners. Sebenarnya, penelitian tentang preferensi konsumen terhadap barang bermerek sudah ada dilakukan. Namun, belum ada penelitian yang benar-benar membahas preferensi konsumen dalam pemilihan tas bermerek. Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, menganalisa pengaruh kelompok acuan, sikap, tempat, status sosial, harga, dan kualitas produk terhadap preferensi konsumen dalam pemilihan tas bermerek. Yang kedua, menganalisa pengaruh preferensi konsumen terhadap jumlah tas dan situasi penggunaan tas bermerek. Yang ketiga, merumuskan implikasi manajerial untuk distributor dan toko yang menjual tas bermerek maupun brand yang menjual tas bermerek. Kira-kira teman-teman sudah tahu apa belum tentang preferensi konsumen? Apa itu preferensi konsumen? Jadi, menurut Asael pada tahun 1992, preferensi konsumen itu adalah kesukaan, pilihan, atau sesuatu yang lebih disukai oleh konsumen. Dan preferensi ini terbentuk dari persepsi konsumen terhadap suatu produk. Bagaimana sih cara mengumpulkan data pada penelitian ini? Yang pertama, desain dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Indonesia pada bulan Juni sampai bulan Agustus pada tahun 2020. Lalu, bagaimana cara pemilihan responden?
Pembelian responden dilakukan dengan snowball sampling, di mana snowball sampling itu sendiri adalah mengambil sampel dari rantai jaringan dengan sampel 164 responden. Bagaimana sih jenis dan sumber data pada penelitian ini? Jenis sumber data pada penelitian ini adalah kuesioner online yang diisi oleh responden yang memiliki dan pernah membeli satu atau lebih tas dengan merek yang diteliti pada penelitian ini, yaitu Kate Spade, Michael Kors, Coach, Longchamp, dan Tory Burch. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelompok acuan, tempat, status sosial, harga, dan kualitas produk mempengaruhi preferensi konsumen dalam pemilihan tas bermerek. Sehingga semakin tinggi pengaruh kelompok acuan, semakin baik tempat yang digunakan untuk mempromosikan tas bermerek, semakin tinggi tas bermerek dapat mempengaruhi status sosial seseorang, semakin sesuai harga tas bermerek dengan barang yang didapatkan, dan semakin baik kualitas produk, maka akan semakin tinggi preferensi konsumen dalam pemilihan tas bermerek. Selain itu, semakin tinggi preferensi konsumen, maka akan semakin banyak tas bermerek yang dibeli oleh konsumen. Dan preferensi konsumen juga mempengaruhi situasi penggunaan tas bermerek saat konsumen pergi bersama teman dan keluarga. Implikasi manajerial yang tepat pada penelitian ini adalah yang pertama, untuk variabel kelompok acuan, di mana suatu brand atau toko yang menjual tas bermerek dapat berkolaborasi dengan influencer atau artis dalam memasarkan produknya. Contohnya adalah brand Coach x Selena Gomez, di mana brand Coach berkolaborasi dengan Selena Gomez dalam memasarkan tas terbaru yang dikeluarkan. Kemudian untuk variabel tempat, implikasi manajer yang tepat adalah menciptakan suasana toko yang nyaman untuk berbelanja. Dan untuk customer yang tidak dapat langsung datang ke toko, dapat disediakan berbelanja di platform online. Untuk variabel harga, implikasi manajerial yang tepat adalah memberikan sel-sel pada acara-acara tertentu, seperti pada hari besar dan liburan. Selain itu, tidak ada salahnya suatu toko memberikan sel pada customer eksklusif mereka, seperti VIP sale yang dikeluarkan oleh brand Tory Burch. Untuk menjaga kualitas produk yang dikeluarkan, maka suatu toko atau merek dapat memberikan garansi untuk produknya, seperti yang dilakukan brand Coach.